Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh dulur tani dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin, kita semua masih diberikan nikmat sehat dulur, nikmat yang paling utama. Bagi dulur-dulur yang dalam keadaan sakit, semoga segera diberikan kesembuhan agar dapat beraktivitas lagi normal tanpa ada gangguan apapun. Di kesempatan video kali ini dulur-dulur, hari ini sudah waktunya untuk melakukan pemupukan untuk tanaman jeruk varietas siam madu, karena untuk buahnya yang sudah memasuki masa pembesaran dan juga pembobotan dulur ya, harus kita berikan pupuk agar nanti hasilnya buahnya juga bisa besar dulur-dulur ya. Selain itu dulur-dulur, di video kali ini akan saya bongkar habis dulur ya, tentang bagaimana cara kerja pupuk NPK, nitrogen, fosfat, dan kalium diserap oleh tanaman, dan juga nanti dulur pupuk apa saja yang saya gunakan dalam pemupukan kali ini agar nanti buahnya bisa besar maksimal dan juga bobotnya juga meningkat dulur-dulur. Jadi simak terus video kali ini dulur-dulur. Bagi dulur-dulur yang sudah mengikuti channel saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan bagi dulur-dulur yang baru menemukan channel ini, mohon bantuan like dan subscribe agar nanti channel ini bisa terus berkembang dulur-dulur. Dan tidak kalah pentingnya dulur, nanti akan saya bahas juga tentang bagaimana cara menaruh pupuk agar nanti pupuk yang kita tabur bisa lebih efektif lagi dulur terserap oleh tanaman, khususnya tanaman jeruk dulur-dulur ya. Kenapa kita harus memperlakukan pupuk seperti ini dulur? Memang kalau dilihat-lihat memang sedikit agak ribet ya, tapi karena harga pupuk yang sekarang sudah sangat mahal dulur, perlu kita lakukan perlakuan yang seperti ini. Yang pertama adalah untuk efektivitas dulur, dan yang keduanya adalah hasil dari pemupukan kita tidak mubazir dulur ya. Terlebih di musim hujan seperti ini yang kadang-kadang pupuk sering terbawa air, sehingga perlu kita lakukan beberapa langkah agar nanti pupuknya bisa maksimal terserap ke tanaman. Untuk pemupukan kali ini dulur, saya berikan Ponska subsidi dulur dengan kandungan NPK 15, fosfat 10, dan 12 untuk kalium dulur. Ini adalah pupuk subsidi terakhir saya dulur, jadi kemungkinan untuk di konten-konten berikutnya sudah tidak memakai lagi dulur-dulur ya. Nah ini alhamdulillah masih ada, tinggal satu karung ini saya berikan NPK subsidi dulur sebagai campuran nanti dengan beberapa pupuk non subsidi agar nanti hasil dari pemupukannya bisa lebih maksimal lagi. Yang kedua saya berikan satu karung dulur Vertipos dengan kandungan fosfat 20%, kalsium 20% dulur ya. Ini sebagai perangsang pembungaan kedepannya dulur, karena untuk varietas siam madu yang bertipe berjenjang unsur fosfat sangat penting dulur ya, sebagai nanti perangsang bunga dan juga kebutuhan primer dari tanaman. Dan untuk tanaman tahunan unsur fosfat harus tetap tersuplai dengan baik dulur-dulur ya. Kenapa seperti itu? Nanti simak terus dulur penjelasannya. Hari ini saya tambahkan DGW booster dulur dengan kandungan nitrogen 12, fosfat 6%, dan kalium 22% plus unsur Te. Hari ini saya memakai DGW booster untuk meningkatkan kualitas buahnya dulur ya, dengan kandungan dominan kalium dengan kandungan 22% untuk pembesaran dan juga untuk bobot buahnya. Nah ini yang saya pakai dulur ya. Ini adalah biasanya pupuk yang saya gunakan untuk memperbesar buah dan juga menambah bobot buah dulur-dulur. Dan yang terakhir dulur, saya menggunakan USP Asnita dengan kandungan nitrogen 30%, amonium 17, dan nitratnya 13% dulur ya. Dan ditambah dengan unsur P larut dulur sebesar 6%,
Kenapa saya berikan unsur nitrogen pada saat musim hujan? Karena kemarin di video sebelumnya dulur, untuk panen di kebun saya cukup banyak, jadi saya ingin merangsang pertumbuhannya lebih banyak lagi dulur. Apalagi saya tidak takut ya untuk menambahkan unsur N di musim hujan, karena perlakuan sebelumnya sudah saya tabur kapur dolomit dulur, sehingga untuk pH-nya kemarin sempat mengecek, alhamdulillah juga dalam keadaan bagus dulur-dulur ya. Nah, untuk keunggulan USP Asnita sendiri dulur, dia ada kandungan nitrogen 30%, 17% amonium, dan juga 13% unsur nitrat. Untuk 13% unsur nitrat, dia akan sangat mudah terserap oleh tanaman dulur-dulur ya. Jadi bisa dikatakan dalam 1 minggu setelah pasca pemupukan sudah kelihatan hasil dari unsur nitrogen yang terserap dulur. Untuk pupuk dengan kandungan NPK dulur atau pupuk majemuk ya, unsur nitrogen bersifat dinamis dulur, yaitu artinya dia akan sangat mudah diserap oleh tanaman, dan mudah juga dulur dia mengalami penguapan karena sifatnya yang dinamis ya. Karena untuk nitrogen sendiri kan bentuk utamanya adalah gas dulur, jadi dia sangat mudah terjadi penguapan dan sangat mudah juga terbawa oleh air. Makanya untuk unsur nitrogen selain cepat diserap oleh tanaman, dia juga cepat untuk menghilangnya dulur ya. Maka nanti ada perlakuan khusus dulur-dulur tentang bagaimana cara memupuk kita agar nanti hasilnya lebih maksimal terserap oleh tanaman. Sedangkan untuk unsur fosfat dulur-dulur, dia memiliki sifat statis ya, artinya dia akan sangat lama diserap oleh tanaman. Karena untuk fosfat bentuk aslinya kan berupa batuan fosfat dulur, jadi perlu ketersediaan mikroorganisme di dalam ladang kita agar nanti proses penguraian dari fosfat bisa berjalan lebih cepat, sehingga untuk fosfat sendiri bisa lebih mudah terserap oleh tanaman. Nah, itu tadi berhubungan dengan cara menaruh pupuk kita dulur-dulur ya. Dan untuk unsur kalium sendiri dulur, dia juga sedikit susah diserap oleh tanaman karena dia juga memerlukan proses penguraian, yaitu dari mikroorganisme di dalam kebun kita dulur-dulur ya. Maka salah satu yang terpenting dalam kebun yaitu adalah mikroorganisme pengurai dulur-dulur ya, dan juga mikroorganisme penambat fosfat ataupun organisme-organisme pengurai lainnya. Nah, maka dari itu dulur, sebelum melakukan pemupukan di musim hujan yang seperti ini, usahakan keadaan tanah kita di pH yang netral. Makanya sebelum saya lakukan pemupukan kemarin, sempat saya lakukan penaburan kapur dolomit agar pH di kebun saya tetap netral, dan juga untuk mikroorganisme tanah dia tercukupi dengan baik dulur-dulur. Dan informasi yang tidak kalah penting dulur ya, kenapa kita harus melakukan pembuatan tempat untuk menaruh pupuk dulur. Dari sifat pupuk itu sendiri dulur, untuk pupuk dengan kandungan nitrogen, fosfat, dan juga kalium akan mudah terserap oleh tanaman melalui akar-akar serabut ataupun ujung-ujung akar dulur ya. Jadi cara paling efektif untuk menaruh pupuk yaitu di ujung-ujung akar ataupun di akar-akar serabut pada tanaman. Nah, salah satu cara paling mudah untuk menentukan di mana ujung akar ataupun akar serabut berada yaitu dengan melihat kanopi dari pohon jeruk terluar dulur, ataupun memberikan jarak ya, paling ideal seperti itu dulur ya. Kalau untuk saya pribadi biasanya saya melihat kanopi terluar pohon jeruk dulur ya. Jadi seperti itu dulur, seperti di video kanopi terluar di mana itu yang saya taruh tempat untuk menaruh pupuknya dulur-dulur ya. Bisa melingkar, bisa berbentuk apa saja dulur ya. Jadi seperti itu dulur, karena untuk
serapan unsur hara utama untuk tanaman dia melalui akar-akar serabut dan juga ujung-ujung akar dulur ya, sehingga paling tidak untuk unsur P dan K kita dekatkan sedekat mungkin dengan akar serabut dan juga ujung-ujung akar, agar nanti pada saat proses penguraian setidaknya sudah mulai langsung terserap oleh tanaman dan hasil pemupukan kita bisa lebih maksimal lagi dulur-dulur ya. Dan yang kedua dulur, setelah selesai menaruh pupuk, usahakan untuk langsung melakukan penutupan agar unsur dari nitrogen yang bersifat statis ataupun mudah hilang dulur, itu paling tidak bisa kita minimalisir agar unsur nitrogennya bisa lebih banyak terserap ke tanaman daripada dia menguap ke udara ataupun terhidrolisir oleh air dulur-dulur ya. Nah itu tadi dulur beberapa informasi dan juga sifat cara kerja pupuk di tanaman dulur-dulur, sehingga informasi ini bisa menjadi sedikit acuan bagi dulur-dulur semua dalam melakukan pemupukan terhadap tanamannya, agar pupuk yang kita berikan ke tanaman bisa jauh lebih maksimal terserap oleh tanaman. Dan yang paling penting dulur, ketika kita bisa memaksimalkan pemupukan, paling tidak kita bisa sedikit berhemat dulur dengan pemupukan itu sendiri, karena untuk pupuk sendiri harganya sangat-sangat mahal dulur ya. Nah, dengan mengedepankan prinsip perawatan berkelanjutan dulur-dulur ya, setelah kita nanti selesai melakukan pemupukan, baru nanti kita bisa menambahkan nutrisi-nutrisi lainnya lewat penyepraian agar nanti hasilnya bisa jauh lebih maksimal lagi. Nah kembali lagi dulur, untuk pupuk dengan tujuan membesarkan buah dan juga memberikan bobot pada buah, atau istilahnya adalah tahap pengisian buah dulur-dulur ya, biasanya saya menggunakan pupuk dengan dominan kalium dulur, agar nanti hasilnya buahnya bisa lebih maksimal lagi. Tapi karena untuk tanaman jeruk varietas siamadu ini yang bersifat senang berbuah dulur-dulur ya, dan juga di kebun saya menggunakan sistem bujang seta, buah berjenjang sepanjang tahun, sehingga untuk unsur P dan juga nitrogen masih harus tercukupi dulur-dulur ya. Pupuk sendiri yang bersifat booster tanaman dulur ya, meningkatkan pertumbuhan secara lebih maksimal, biasanya akan diikuti dengan berbagai serangan hama dulur, hama penyakit ya, karena apalagi di musim hujan seperti ini dulur. Untuk di daerah saya di 2 minggu ini hujan benar-benar sangat tinggi intensitasnya dulur, baik di siang hari ataupun di malam hari. Jadi untuk penggunaan pestisida sekarang lebih difokuskan untuk penggunaan fungisida dulur-dulur ya. Fungisida yang dipakai juga harus bisa lebih baik daripada penyepraian biasanya dulur. Biasanya saya menggunakan klorotalonil ataupun propinep dulur. Tidak rutin menggunakan itu, tapi sekali 2 kali harus kita lakukan dulur ya, agar tetap dulur tanaman kita terhindar dari serangan hama dulur ya. Untuk musim hujan seperti ini, penyakit yang sering menyerang yaitu busuk buah, kerontokan bunga dan juga buah dulur. Jadi itu harus kita jaga benar-benar dulur ya. Ditambah lagi dengan adanya lalat buah dulur di musim yang seperti ini, untuk lalat buah juga menjadi momok ya, sehingga perlu kita lakukan kewaspadaan terhadap serangan hama dan penyakit. Untuk pemupukan kali ini dulur, saya total habis 200 kg pupuk untuk 250 pohonan dulur-dulur ya. Untuk taburannya sekitar 9-10 genggam per pohon dulur. Tapi untuk jeruk dengan buah yang cukup banyak biasanya saya lebihkan dulur. Jadi untuk pemupukan tergantung dari keadaan tanamannya dulur. Nah alhamdulillah dulur, untuk buahnya
yang masih berada di pohon alhamdulillah sangat lebat dulur. Kemarin alhamdulillah juga sempat dipetik ya, tapi untuk buah yang masih ada di pohon jumlahnya juga cukup banyak. Dan yang terpenting dulur, nah ini dulur ya, pertunasannya alhamdulillah juga masih membawa bunga dulur. Jadi untuk keberjenjangan buah alhamdulillah masih sangat-sangat tinggi untuk di kebun saya. Nah inilah keadaannya dulur-dulur. Insya Allah di 10 hari kemudian akan saya buatkan review tentang hasil pemupukannya dulur ya, sehingga nanti pemupukannya bisa lebih kelihatan secara langsung oleh dulur-dulur semua keefektifan dari penerapan dan juga aplikasi yang saya lakukan dulur. Nah inilah dulur untuk keadaan saat ini dulur-dulur ya. Pertunasannya alhamdulillah juga cukup banyak dulur. Ini pertunasan yang beberapa bulan terpetik buahnya alhamdulillah masih membawa bunga-bunga dulur ya. Nah untuk ukuran buahnya juga bervariasi dulur, ada yang seperti bola bekel, ini yang masih bertunas bunga, ini yang sudah siap untuk petik nanti dulur ya. Kita besarkan buahnya dan juga bobotnya dulu dulur. Nah demikian dulur untuk video kali ini. Tetap amanah dulur-dulur dan selalu ingat dulur bahwa petani adalah profesi yang sangat mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.